Kekalahan dari Cremonese pada laga pembuka Serie A 2025-2026 sempat memantik kecemasan lama di kalangan Milanisti. Bayangan periode gelap kembali menghantui, seolah musim baru akan berjalan di jalur yang sama. Namun, respons AC Milan setelah itu justru berbanding terbalik. Mereka melaju tanpa kekalahan dalam 22 pertandingan liga beruntun, sebuah konsistensi yang bahkan membuat Inter Milan, sang pemuncak klasemen, mencatat jumlah kekalahan lebih banyak. Start yang goyah itu kini terasa seperti anomali. Milan menjawabnya dengan stabilitas performa yang terjaga sepanjang musim, menampilkan kematangan permainan dan ketahanan mental yang jarang goyah. NetGol Plus kali ini akan mengulas bagaimana Milan membalik narasi pesimisme menjadi salah satu periode paling solid mereka dalam beberapa tahun terakhir. Simak kisahnya sampai tuntas. Catatan, tak terkalahkan, AC Milan kini telah menyentuh angka 23 pertandingan beruntun, sebuah indikator jelas adanya lonjakan performa signifikan dibandingkan musim lalu. Kemenangan meyakinkan 3-0 atas Bologna pada Selasa malam menjadi penegasan terbaru dominasi skuad asuhan Massimiliano Allegri di Serie A musim ini. Mentalitas bangkit menjadi pembeda utama AC Milan musim ini. Dari kekalahan di awal hingga rentetan laga tanpa celah, ceritanya bukan tentang tidak pernah terjatuh, melainkan tentang bagaimana Milan merespons pukulan tersebut. Konsistensi telah terjaga. Namun satu catatan yang masih perlu dibenahi adalah terlalu seringnya mereka terjebak dalam hasil imbang di laga-laga krusial. Jika konversi pertandingan menjadi kemenangan bisa ditingkatkan, posisi AC Milan di peringkat kedua tidak hanya akan semakin menekan Inter Milan, tetapi juga membuka peluang nyata untuk melampaui rival sekotanya dalam persaingan papan atas Serie A. Hingga pekan ke-23, Milan telah mengoleksi 50 poin. Sebuah capaian yang dalam sejarah klub hanya pernah dicapai 2 kali sebelumnya. Jumlah tersebut bahkan terpaut 15 poin lebih banyak dibandingkan periode yang sama musim lalu, membuat posisi Rossoneri di 4 besar klasemen semakin solid. Keperkasaan Milan juga tercermin dari performa tandang mereka. Rossoneri belum tersentuh kekalahan dalam 12 laga tandang pertama musim ini, sebuah rekor yang menyamai Bayern Munich sebagai salah satu tim terbaik di liga-liga top Eropa. Di sisi defensif, Milan tampil sangat disiplin dengan hanya kebobolan 17 gol dari 23 pertandingan atau rata-rata 0,7 gol per laga. Angka ini menjadi fondasi utama konsistensi mereka sepanjang musim. Menariknya, ketajaman Milan tidak bertumpu pada satu penyerang murni. Produktivitas gol justru terjaga lewat kontribusi kolektif. Dengan Christian Pulisic telah mencetak 8 gol, didukung peran sentral Rafael Leao sebagai pembeda di lini depan. Kombinasi statistik dan stabilitas ini memunculkan kemiripan dengan skuad legendaris AC Milan era. Fabio Capello musim 1992-93 yang juga mencatatkan rentetan tak terkalahkan hingga 23 pertandingan, sebuah tolok ukur sejarah yang kini semakin dekat untuk disentuh kembali. Performa Adrien Rabiot turut memperkuat fondasi kebangkitan AC Milan musim ini. Dengan koleksi 4 gol dan 4 assist di Serie A, ia muncul sebagai salah satu gelandang paling produktif, sekaligus penyeimbang antara agresivitas dan kontrol permainan. Sepanjang musim, Milan baru sekali tersandung. Kekalahan 1-2 dari Cremonese pada Giornata pembuka 24 Agustus 2025. Namun masalah utama justru terletak pada frekuensi hasil imbang. Dari 23 pertandingan, Rossoneri 8 kali hanya berbagi poin, situasi yang membuat mereka kini tertinggal 5 angka dari Inter, meski sang rival sudah menelan 4 kekalahan. Sejalan dengan mentalitas bangkit yang terus terjaga, keraguan di awal musim perlahan terhapus oleh bukti nyata di lapangan. Investasi besar yang sempat dipertanyakan, kini mulai menunjukkan hasil konkret, tercermin dari lonjakan performa AC Milan yang signifikan di kompetisi liga. Sentuhan taktis Max Allegri menjadi faktor penting di balik perkembangan itu, terutama dalam memaksimalkan potensi Christopher Nkunku. Penyerang asal Prancis tersebut tampil tajam dengan torehan 5 gol dari 6 pertandingan terakhir. Sebuah respons langsung atas kepercayaan yang terus diberikan kepadanya. Padahal,
Pada paruh pertama musim, Nkunku sempat terlihat kesulitan beradaptasi dengan ritme dan tuntutan permainan. Namun fase tersebut justru menjadi fondasi bagi ledakan performanya, ditandai dengan gol-gol krusial ke gawang Verona, Fiorentina, Como, hingga Bologna dalam laga terbaru. Stabilitas Milan juga diperkuat oleh kehadiran Adrien Rabiot di lini tengah. Didatangkan dengan biaya relatif rendah, hanya 5 juta euro, gelandang berusia 30 tahun itu mampu memberi dampak besar lewat catatan 4 gol dan 4 assist, sekaligus menjadi penyeimbang permainan Rossoneri. Peran kepemimpinan Rabiot di atas lapangan turut membantu perkembangan pemain-pemain muda di sekitarnya. Kombinasi pengalaman, ketenangan, dan konsistensi menjadikannya salah satu gelandang dengan performa paling solid di Serie A musim ini. Kontribusi serupa datang dari Luka Modric. Meski direkrut tanpa biaya transfer, sang veteran tetap menunjukkan kualitas kelas dunia sebagai pengatur tempo, memberi Milan kontrol dan kedewasaan permainan di fase-fase krusial. Di lini belakang, Allegri juga sukses memoles Conny De Winter menjadi sosok bek yang kian sulit ditembus. Saat menghadapi Bologna, bek asal Belgia itu tampil dominan dengan penempatan posisi yang presisi untuk meredam serangan lawan. Setelah sempat tampil kurang meyakinkan di laga sebelumnya, De Winter kini menjelma sebagai pilar pertahanan yang kokoh. Ketenangannya saat menguasai bola ikut membantu Milan membangun serangan dari lini belakang secara lebih rapi dan terstruktur. Konsistensi performa tim yang terus menanjak itu juga tak lepas dari keberanian Max Allegri memberi ruang bagi talenta muda untuk berkembang. Musim ini, pelatih AC Milan tersebut dinilai sukses mengorbitkan generasi baru Rossoneri dengan 3 nama yang mulai menjelma sebagai pilar penting di skuad utama. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Davide Bartesaghi menjadi sosok yang paling mencuri perhatian. Bek kiri muda itu tampil meyakinkan sebagai pengganti sepadan Theo Hernandez, sekaligus menunjukkan kematangan permainan yang melampaui usianya. Performa Bartesaghi bahkan sudah menghasilkan catatan impresif, termasuk 2 gol ke gawang Sassuolo pada bulan Desember lalu. Torehan tersebut membuat namanya kini masuk dalam radar pemanggilan tim nasional Italia. Manajemen Il Diavolo pun dikabarkan siap memberi apresiasi lebih. Bartesaghi disebut akan menerima kenaikan gaji sekaligus perpanjangan kontrak, menyusul kontribusi konsisten yang ditunjukkan pemain berusia 20 tahun itu sepanjang musim 2025 sampai 2026. Selain Bartesaghi, Conny De Winter juga berkembang menjadi sosok kunci di lini pertahanan. Didatangkan dari Juventus, bek asal Belgia tersebut tampil solid saat mengisi posisi yang ditinggalkan Fikayo Tomori maupun Strahinja Pavlovic dalam beberapa laga terakhir. Kepercayaan Allegri terhadap De Winter tercermin jelas dari menit bermainnya. Ia tercatat menjadi starter dalam 7 dari 8 pertandingan terakhir Serie A, menegaskan statusnya sebagai bagian penting dalam struktur pertahanan Milan. Nama lain yang tak kalah menarik adalah Zakari Atekame. Bek sayap yang direkrut dari Young Boys berkat intuisi Iglitare itu langsung memberi dampak, termasuk saat tampil impresif menghadapi Bologna pada pertengahan pekan lalu. Meski baru mencatatkan 16 penampilan, Atekame sudah menunjukkan potensi besar lewat kualitas umpan silang yang akurat. Ia juga mencetak 1 gol krusial yang menyelamatkan Milan dari kekalahan saat ditahan imbang pisah dengan skor 2-2. Arah perubahan AC Milan musim ini tidak bisa dilepaskan dari evolusi pendekatan Massimiliano Allegri. Jika pada periode sebelumnya ia kerap dicap terlalu konservatif, versi Allegri 2025-26 justru menunjukkan fleksibilitas yang lebih matang. Milan tak lagi terpaku pada satu struktur baku, melainkan mampu bergeser dari blok menengah rapat ke fase menyerang yang lebih cair tergantung lawan. Pendekatan ini sejalan dengan karakter Allegri yang sejak di Juventus dikenal pragmatis, namun kini ia memodifikasinya agar relevan dengan komposisi skuad yang lebih muda dan dinamis, sebuah penyesuaian yang juga ia akui dalam beberapa wawancara pasca laga Serie A musim ini. Kunci dari transformasi tersebut terletak pada keseimbangan pengalaman dan darah muda. Allegri tidak sekadar memberi menit bermain kepada pemain muda, tetapi menempatkan mereka dalam konteks yang aman secara struktural. Kehadiran figur seperti Luka Modric dan Adrien Rabiot memberi stabilitas emosional dan taktis, terutama dalam mengontrol tempo pertandingan.
Rabiot misalnya kerap menjadi penghubung antara fase bertahan dan menyerang, memungkinkan pemain muda di sekitarnya bermain dengan risiko yang terukur. Model ini mencerminkan pendekatan Allegri di masa lalu, ketika ia memadukan pemain senior dengan talenta muda seperti Pogba di Juventus, namun kini dengan intensitas dan ritme Serie A modern. Di sisi lain, keberanian Allegri mengorbitkan Bartesaghi, De Winter, hingga Atekame menunjukkan bahwa regenerasi Milan bukan proyek jangka panjang semata, melainkan solusi kompetitif saat ini. Bartesaghi tidak hanya menjadi pelapis Theo Hernandez, tetapi sudah diberi tanggung jawab besar dalam fase build-up dan transisi bertahan.